go. Sore Pak. Halo. Aduh, nah. Silakan Mas. Ya, makasih Pak. Duduk dulu. Pak siapa nih Pak? Dengan Gunawan. Oke, Siapa nih? Jis Pak, mahasiswa Sanggul. Ya. Bisa dibantu nih Jis. Saya hari ini minta waktunya nih Pak, sekitar 10 sampai 15 menit lah Pak. Kebetulan saya ada tugas dari kampus untuk wawancara terkait kependudukan nih yang Bapak RT lagi pimpin sekarang di rumah. Kependudukan di wilayah saya ya? Di wilayah Bapak, betul. Gimana Pak? Boleh? Bersedia ya? Iya. Oke, langsung aja nih. Apa itu? Pak Gunawan ya tadi ya? Iya. Pak Gunawan udah berapa lama Pak menjabat sebagai RT ini? Kurang lebih 3 periode. 3 periode ya Pak, saya izin catat ya Pak. Ya. 3 periode, RT berapa ya Pak? RT 6, RW 04. Dari Cipondo. Cipondo ya. Oke. Dulu Pak berarti Bapak maksudnya udah lama di situ, sebelumnya jadi rakyat biasa, baru naik sebagai RT atau gimana Pak? Ya biasa dulu. Biasa dulu. Komunitas di situ, di penduduk situ, lalu ada pemilihan RT, disambungkan jadi RT. Oh gitu ya. Bapak kira-kira dulu tahu nggak tuh Pak awalnya tuh gimana tuh penduduk itu dari mana aja rata-rata atau memang udah penduduk lama di situ Pak? Nah kebetulan kan kita lingkungannya kompleks, jadi penduduknya ya campuran. Jadi ada penduduk di situ, lingkungan pendatang, tapi banyaknya sih pendatang. Pendatang rata-rata dari mana Pak? Jawa, Sulawesi, Sumatera? Jawa sih banyak. Jawa banyak ya Pak. Oke, selanjutnya nih Pak, kira-kira rata-rata nih Pak selama Bapak menjabat 3 periode berapa tahun Pak? Periodenya itu 3 tahun, jadi Berarti 9 tahun ya? Berarti 9 tahun Bapak selama menjabat ini, wabah penyakit yang kira-kira paling sering dapat laporan warga gitu Pak? Umumnya sih itu demam berdarah. Demam berdarah ya? Lagi rame ya Pak? Tahun berapa tuh Pak waktu rame-rame? Hampir tiap tahun kan ada terus demam ya? berdarah. Jadi memang dia muncul tiap tahun, apalagi dari peralihan dari musim kemarau ke hujan. Ini kalau lagi pancaroba gini Pak, panas terus? Ya, nah kalau pancaroba begini memang laporan warga banyaknya nyamuk. Iya. Ada demam gitu Pak, lagi fogging? Nah, fogging itu sekarang itu dilarang tuh katanya polusi, jadi karena polusi jadi nggak diadakan fogging, jadi paling kita bersihan lingkungan aja. Bersihan lingkungan ya Pak. Berarti rutin dong Pak? Rutin kerja bakti gitu. Setiap hari apa Pak? Kita sih karena rata-rata kerja gitu ya, jadi paling kita kerja bakti sebulan sekali. 1 bulan sekali. Ya hari libur biasa. Oke. Berarti itu bapak-bapaknya kerja bakti, ibu-ibunya ikutan juga Pak? Ya ibu-ibunya paling nyiapin makanan. Ibunya nyiapin makanan nih Pak. Oke, mantap. Oke Pak, kita lanjut nih Pak. Kira-kira Bapak penduduk Bapak nih kan 1 RT, Bapak RT ya? Kira-kira berapa kakak tuh Pak? Jadi kalau berdasarkan peraturan daerah Kota Tangerang, 1 RT itu minimal 55 kakak. Kebetulan di wilayah saya itu ada sekitar 80 kakak. Lebih dong Pak? Ya, jadi kalau sampai 2 kalinya biasa dimekarkan lagi. Berarti ini masih 1 ya Pak? Masih 1 komplek ini berarti Bapak yang pimpin ya Pak? Kalau misalnya sebaran penduduknya Pak, rata-rata laki-laki, perempuan, dewasa, balita gitu. Sama. Memang kurang lebih lah ya, karena memang kita ada pendataan sih hampir sama antara laki-laki perempuan hampir sama. Laki-laki perempuan hampir sama ya. Cuma memang kalau untuk masalah balita ataupun anak-anak, ya petugas posyandu lebih tahu. Posyandu ya Pak? Iya. Jarang ya. Posyandu kan ada kemudian vitamin A kan setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Ada kader-kadernya berarti ya, aktif ya Pak? Jadi yang aktif yang kader-kader masalah itu. Kalau paling kita urusan pendidikan. Pendidikan ya Pak. Kalau misalnya luas wilayah Bapak kira-kira? Luas wilayah itu kurang lebih 512 km persegi. Ada
ada itu nggak Pak? Sungai, kali? Ya, jadi kalau luas wilayah itu memang perbatasannya itu sungai atau kali. Jadi yang memisahkan antara RT 1 dan RT lain diusahakan pembatasnya itu sungai, kali, kalau nggak ada paling jalan. Jalan ya. Makanya kan batas wilayah itu nggak lurus kan, pasti belok kanan. Terus kira-kira apa namanya kondisi tempat perbatasan itu gimana Pak? Masih dicakup, maksudnya Bapak masih memimpin atau masih mencakup itu Pak kepemimpinan Bapak di? Ya paling kita supaya dalam satu kelurahan itu kan ada berapa RW, dari RW ada berapa RT. Nah, jadi kalau masih satu wilayah RW, nah kita ada kerjasamanya. Jadi perbatasan itu kerjasama antar RT. Gitu. Jadi ya terjaga dengan baik lah. Sejauh ini masih aman ya Pak? Masih aman. Oke. Kalau misalnya nih Pak, setiap penduduk di tempat Bapak nih, masyarakat yang tinggal, itu Bapak sempat perhatiin nggak kayak masalah jamban, sanitasi di rumah itu biasanya gimana Pak? Kalau ada yang misalnya dibangun rumah atau gimana? Ya, jadi memang masalah sanitasi itu merupakan program pemerintah. Jadi sekarang sih udah kota ya, jadi semua rumah itu mempunyai jamban sendiri. Ya. Kalau toh misalnya ada yang enggak, ada istilahnya di kita itu program bedah rumah. Jadi rumahnya dibedah, diperbagus dan supaya sehat. Terus kita juga kalau memang sama sekali tidak memungkinkan, paling nanti kita dibuatkan apa istilahnya WC umum ya. Oh WC umum, tapi ada Pak di tempat Bapak? Kebetulan di kita itu karena udah rapi nggak ada ya. Paling adanya bedah rumah. Bedah rumah, tapi masih jalan kok Pak? Bedah rumah masih jalan, jadi kita per tahun itu kita mendata mana yang kira-kira rumahnya nggak layak gitu, yang kurang misalnya dari sanitasi, dan kita ajukan. Oh diajukan. Sejauh ini udah berapa banyak Pak rumah yang dibedah? Di kita ini dari 80 warga kurang lebih udah 3 rumah sih. 3 rumah dibedah? Wow, itu udah. Pengajuannya langsung ke kita ke kelurahan. Berarti nanti ada survei gitu ada ya Pak? Survei nanti dari tim kelurahan itu dia ada namanya PMK kalau nggak salah ya, saya lupa. Itu dia nanti survei mana yang layak. Jadi setiap RT kan mengajukan atau dalam satu RW itu mengajukan. Nah kan kebetulan wilayah kita itu kan ada 5 RW ya. Maka maju itu mana yang benar-benar yang harus diprioritaskan untuk dibedah. Biasanya Pak dari proses pengajuan sampai ke akhirnya dilakukan bedah rumah berapa lama Pak kira-kira? Itu berdasarkan anggaran, jadi ajukan tahun ini, realisasi tahun depan. Tapi itu pun memang prioritas mereka yang ditentukan. Ya. Oke. Kita lanjut ke pendidikan Pak. Kondisi di tempat Bapak ada sekolah itu Pak, sekolah formal, misalnya SD, SMP, SMA, universitas itu atau les-les bimbel gitu? Paling di tempat kita itu adanya sekolah-sekolah, kebetulan kita lingkungannya muslim, jadi sekolah muslim, sekolah Islam gitu. Sekolah Islam gitu ya. Tapi ada formal madrasah gitu, madrasah formal ya. Dari yayasan. Nah, kalau misalnya sekolah-sekolah itu kira-kira selama Bapak memimpin ini, ada ini nggak Pak? Mereka melakukan pelaksanaan upaya kesehatan nggak di wilayah Bapak, misalnya ada promosi atau apa? Sejauh ini? Kalau dari pihak sekolah sendiri sih nggak ada ya. Nggak ada ya? Nah, biasanya Posyandu bekerja, malah Posyandu yang memberikan promosi kesehatan ke sekolah. Gitu. Jadi dari kader-kader kita mengadakan kegiatan nih, misalnya sosialisasi vitamin A untuk sekolah gitu. Soal keamanan dan transportasi nih Pak, dari Bapak kira-kira gimana menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan Bapak? Kalau keamanan memang kita ada satpam atau security ya, supaya membackup keamanan, tapi kita utamakan biasanya malam tuh kalau kebetulan di lingkungan kita itu, karena kalau malam itu tapi karena budgetnya, masalah budget ya, karena keamanan itu kita membayar security
kalau malam ya jaga, tapi kita lagi pada tiduran gitu. Memang padahal kerawanan itu kan belum tentu malam juga kan. Sore mungkin pas siang sore itu pada kerja semua kan kosong tuh kan nanti. Jadi keamanan tetap kita ada security-nya, dan kita pun kadang-kadang ronda lah. Ronda tetap ada ya Pak? Ronda kalau lagi genting-gentingnya kadang aktif gitu. Masalah ya gitu lah. Masalah gitu ada kasus. Oke, tadi Bapak sempat mention nih Pak, apa satpam dibayar ya Pak? Iya, bayar. Bayarnya iuran atau? Jadi kita ada iuran warga, iuran RT, nah ini itu untuk pembayaran keamanan gitu ya, terus pembayaran sampah gitu. Kebersihan ya. Kebersihan. Kalau misalnya nih terkait transportasi kesehatan, ada ambulans nggak Pak di RT Bapak? Ambulan itu tingkatnya baru ada tingkat kelurahan. Kelurahan. Berarti ini belum ada nih Pak? Belum ada. Belum ada ya. Jadi kita itu baru tingkat kelurahan ambulan. Kalau misalnya ada warga yang butuh transportasi ambulans, berarti langsung ke kelurahan. Oke. Terkait politik sama pemerintahan nih Pak, kira-kira proses musyawarah aman nggak Pak di wilayah Bapak? Kebijakan lingkungan gitu misalnya? Nah, kalau misalnya kita ada kebijakan, memang kita ada namanya rapat warga. Jadi rapat warga, kita di sana musyawarah mufakat biasanya. Ya biasa perbedaan. Beda pendapat ya Pak. Tapi hasil dari musyawarah itu kita sepakati semua dan aman. Selama saya ini sih aman. Berarti masyarakatnya aktif terlibat gitu ya Pak dalam proses musyawarah mufakat gitu ya. Oke. Kalau untuk layanan kesehatan dan sosial nih Pak, ketersediaannya gimana nih Pak di wilayah Bapak? Terus cukup aktif kalau untuk kesehatan karena ada kader-kader tadi itu. Jadi kadang-kadang kader itu selain vitamin A juga ada pengecekan darah, terus pengecekan gula gitu. Berarti aktif ya? Aktif. Kadernya aktif. Terus masyarakat juga antusias untuk berpartisipasi gitu. Paling kita ada grup, sekarang ada grup, ada medsos gitu kan. Kita share di grup nih, ada kegiatan cek gula, cek darah gitu ya. Bagi mereka yang merasa ini kadang-kadang ya aktif datang. Kalau yang merasa mereka punya penyakit, kadang-kadang nggak punya penyakit biasa-biasa aja. Tapi intinya informasinya tersosialisasikan. Terkait komunikasi nih Pak, gimana Pak dalam menyebarkan informasi selain WA group atau media sosial? Biasanya untuk komunikasi kalau kegiatan kita ada WA group. Selain WA group juga mungkin pas kita ada penarikan iuran tuh. Sekalian ya Pak. Sekalian kita sebarkan sebaran ataupun kita tempel pamflet gitu ya di tempat misalnya di musola yang ada atau di pos ronda. Sulit nggak sih Pak? Kan Bapak nih di komplek gitu kan, beda sama kayak maksudnya di pemukiman gitu pada dulu ya itu. Kira-kira kesulitannya apa sih Pak dalam komunikasi kalau di komplek itu? Sebenarnya kalau dalam komunikasi medsos sudah sulit ya, karena komplek itu karena orang-orang pasti aktif medsos semua. Yang susah itu kalau kita ada kegiatan untuk mengumpulkan ya api gitu ya. Itu agak susah karena mereka sibuk, merasa pas di hari libur pengen untuk istirahat, paling itu tuh. Jadi kalau untuk medsos malah aktif gitu ya. Lebih gampang karena mereka adalah orang-orang sibuk, sarannya ya cuma medsos. Untuk gambaran status ekonomi warga sendiri Pak, kira-kira gimana Pak? Ya. Apa medium ke atas? Medium lah. Medium ya, rata-rata. Udah nggak ada yang datang ke Bapak minta surat miskin gitu. Udah jarang ya. Oke, profesi kira-kira Pak? Rata-rata karyawan. Hampir rata-rata bisnismen ada, cuma rata-rata karyawan. Kalau terkait untuk rekreasi Pak, taman, kalau bermain atau apa sekarang istilahnya tuh Pak, ruang terbuka hijau gitu ada Pak di Pak? Kalau di komplek pasti ada, cuma tergantung luas enggaknya ya. Di kita ada sih, ada paling kita
jatuhnya itu sebagai pasos ya, jadi fasilitas umum, fasilitas sosial. Jadi ada kita lapangan, gitu ya, ada juga taman. Warga sekitar atau masyarakat bisa inilah ya Pak, terhibur gitu maksudnya. Ya, bisa olahraga, ada olahraga, taman, gitu, mau ngajak anak-anaknya main, ada ada taman taman main. bermain gitu ya Pak. Oke Pak, aduh terima kasih banyak nih Pak Oh, untuk sama-sama. waktunya dan jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan memuaskan nih. Amin, mudah-mudahan lanjut Pak 4 periode ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.